Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Aku tidak tahu, ampuni aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bukan pertanyaan apakah kita mati, tetapi kapan dan dalam keadaan bagaimana kita menghadapinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Surat Alu Imran ayat 185. Kematian bukan akhir, tetapi awal perjalanan menuju akhirat. Dan setelah kematian, ada satu fase yang sangat menentukan, yaitu alam kubur. Apakah ia menjadi taman dari taman-taman surga, ataukah menjadi lubang dari lubang-lubang neraka? Hari ini, kita akan membahas doa penyelamat dari siksa kubur yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, ataukah lubang dari lubang-lubang neraka. Saudaraku, alam kubur itu nyata, bukan dongeng, bukan cerita untuk menakut-nakuti. Allah berfirman tentang azab kubur. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Surat Ghafir, ayat 46. Para ulama menjelaskan ayat ini sebagai dalil adanya siksa kubur. Di dalam kubur, manusia akan didatangi dua malaikat, Munkar dan Nakir. Ditanya tentang tiga hal. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Yang selamat adalah yang beriman dan istiqamah. Saudaraku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mengingatkan tentang azab kubur. Beliau juga mengajarkan doa perlindungan. Dalam hadis sahih, riwayat sahih Muslim disebutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini dalam setiap solat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Doa lengkapnya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal. Bayangkan, doa ini dibaca Rasulullah setiap hari, dalam setiap solat. Mengapa kita jarang membacanya? Selain doa, ada amalan yang menyelamatkan. Pertama, membaca surah Al-Mulk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat, memberi syafaat bagi pembacanya hingga diampuni dosanya. Hadis riwayat Sunan Abu Dawud. Surah itu adalah Al-Mulk. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa surah ini menyelamatkan dari azab kubur. Kedua, menjaga solat. Allah berfirman, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang menjaga solatnya akan mendapat cahaya di kubur. Ketiga, menjauhi dosa ghibah dan adu domba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan dan bersabda, keduanya sedang disiksa. Yang satu karena tidak menjaga diri dari kencing, yang satu karena suka mengadu domba. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Betapa banyak dosa kecil yang kita remehkan, ternyata menjadi sebab siksa kubur.
Bayangkan malam pertama di kubur. Sendiri, gelap, tanpa keluarga, tanpa harta. Yang menemani hanyalah amal. Jika kita sering membaca doa perlindungan, jika kita menjaga sholat, jika kita memperbanyak istighfar, insya Allah kubur menjadi taman surga. Mari kita ulang bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ajarkan keluarga, ajarkan anak-anak. Biasakan membaca sebelum salam dalam solat. Allah berfirman, Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ucapan yang teguh itu adalah La ilaha illallah. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kubur kita menjadi taman surga. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia yang sibuk. Sibuk mencari harta, sibuk mengejar jabatan, sibuk memikirkan penilaian manusia. Namun, jarang sekali kita sibuk memikirkan satu tempat yang pasti kita datangi. Kubur. Allah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Tidak ada pengecualian, tidak ada penundaan, tidak ada negosiasi. Mati bukan akhir, ia adalah gerbang. Dan gerbang pertama menuju akhirat adalah alam kubur. Rasulullah SAW bersabda, kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman syurga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Sunan At-Tirmidzi. Ini bukan cerita simbolik, ini bukan dongeng pengantar tidur. Kubur bisa menjadi nikmat atau bisa menjadi azab. Allah berfirman, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Quran Surah Ghafir ayat 46. Para ulama menjelaskan ayat ini sebagai dalil adanya azab kubur. Pesan pentingnya adalah, jangan merasa aman dari siksa kubur, karena bahkan orang yang terlihat baik di mata manusia belum tentu selamat jika ia lalai dalam taubat dan amal. Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia. Dosanya telah diampuni, namun beliau tetap memohon perlindungan dari siksa kubur. Dalam hadis sahih riwayat sahih Muslim disebutkan, beliau membaca doa ini sebelum salam dalam sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal. Jika Rasulullah saja memohon perlindungan, mengapa kita merasa tidak perlu? Berapa kali kita sholat tanpa membaca doa ini? Berapa kali kita terburu-buru mengejar dunia, namun lupa meminta keselamatan akhirat? Ada amal penyelamat. 1. Membaca surah Al-Mulk. Rasulullah SAW bersabda, ada satu surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat yang memberi syafaat hingga diampuni dosanya. Hadis riwayat Sunan Abu Daud. Surah itu adalah Al-Mulk. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa surah ini menyelamatkan dari azab kubur. Pesannya jelas, biasakan membaca Al-Mulk setiap malam, bukan hanya saat takut, bukan hanya saat ada musibah, tapi jadikan ia sahabat sebelum tidur. 2. Menjaga solat. Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Solat bukan sekedar gerakan, ia adalah cahaya. Solat yang khusyuk akan menjadi penerang kubur. 3. Menjauhi dosa yang diremehkan. Rasulullah SAW bersabda tentang 2 orang yang disiksa di kubur.
Yang satu karena tidak menjaga diri dari kencing, dan yang satu karena suka mengadu domba. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Dosa yang dianggap kecil ternyata menjadi sebab azab besar. Pesan pentingnya adalah jangan remehkan dosa kecil, karena gunung pun terbentuk dari kumpulan batu kecil. Bayangkan, saat jenazah kita diantar keluarga, tangisan terdengar, doa dibacakan. Namun ketika tanah mulai ditimbun, semua pulang. Kita sendiri. Harta tidak ikut, jabatan tidak ikut, followers tidak ikut. Yang tinggal hanyalah amal. Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ucapan teguh itu adalah tauhid, maka perbanyaklah kalimat La ilaha illallah. Kematian tidak menunggu tua, kubur tidak menunggu siap. Berapa banyak orang yang berkata, nanti kalau sudah tua saya taubat, tapi ternyata ajal datang lebih cepat. Saudaraku, hari ini kita masih diberi kesempatan, masih bisa sholat, masih bisa istighfar, masih bisa membaca doa perlindungan dari azab kubur. Gunakan kesempatan itu, karena ketika pintu kematian tertutup, taubat tidak lagi diterima. Mari kita renungkan. Jika malam ini adalah malam terakhir kita, sudahkah kita membaca doa perlindungan dari azab kubur? Jika malam ini adalah malam pertama di kubur, apakah kubur kita menjadi taman syurga ataukah lubang neraka? Saudaraku, jangan pulang dari video ini tanpa perubahan, minimal satu perubahan. Jadikanlah amal penyelamatmu. Hafalkan doa perlindungan dari azab kubur. Bacalah setiap sholat. Amalkan surah Al-Mulk setiap malam. Jaga sholat. Tinggalkan dosa yang diremehkan. Semoga Allah menjadikan kubur kita taman syurga. Semoga kita wafat dalam husnul khatimah. Semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah di syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, mungkin setelah ini kita kembali tertawa, kembali sibuk, kembali mengejar dunia. Tapi ingatlah, kubur tidak pernah lupa menunggu. Jika suatu hari nama kita dipanggil, dan tubuh kita terbujur kaku, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki, tidak ada lagi waktu mengulang. Yang tersisa hanya amal dan doa-doa yang pernah kita panjatkan. Maka, sebelum malam terakhir kita tiba, biasakanlah memohon perlindungan. Bacalah dengan hati yang gemetar. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, lindungi aku dari azab kubur. Jangan tunggu sakit untuk sadar. Jangan tunggu tua untuk taubat. Jangan tunggu kehilangan untuk mendekat kepada Allah. Karena bisa jadi, malam ini adalah malam terakhir kita di dunia. Jika esok kita sudah berada di dalam tanah, semoga kubur kita menjadi taman syurga, bukan lubang yang menyiksa. Semoga cahaya solat kita menerangi kegelapan. Semoga istighfar kita menjadi penolong. Semoga surah Al-Mulk menjadi pembela. Dan semoga ketika dua malaikat bertanya, lidah kita dimudahkan menjawab, Rabbi Allah, diniyal Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tutup hidup kami dengan husnul khatimah. Ringankan hisab kami. Selamatkan kami dari siksa kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.